Saudara yang kekasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, di mana kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi yang indah ini, karena Tuhan telah menuntun kami, menjaga kami sepanjang tidur kami, sehingga pagi ini Engkau bangunkan kami dengan penuh berkat-Mu. Pagi ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon kami bantu kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahami firman-Mu, kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dua Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya akan kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami, supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Karena itu, sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga kehendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah memberi sebagai wujud iman. Mamengan ia mo tanda manasana kapatokanan. Seorang guru membawa sebuah gelas kosong dan mulai menuangkan air ke dalamnya. Awalnya gelas itu dengan penuh, lalu makin penuh, sehingga akhirnya air meluap dan tumpah ke sekelilingnya. Guru itu berkata kepada murid-muridnya, gelas ini seperti hidup kita. Tuhan mengisi kita dengan iman, kasih, dan berkat-Nya. Jika menjadi seperti gelas yang terus diisi tetapi tidak pernah meluap, tetapi jika kita membiarkan kasih dan berkat itu mengalir kepada orang lain, kita akan menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Mengalir dan menjadi berkat, demikianlah perikop ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana ia mendorong mereka untuk melimpah dalam kasih dan kemurahan hati, khususnya dalam memberi kepada saudara-saudara seiman yang membutuhkan. Paulus mengakui bahwa jemaat Korintus kaya dalam berbagai hal. Iman, perkataan, pengetahuan,
kesungguhan dan kasih semua ini adalah karunia dari Tuhan yang terus dipertahankan dan dikembangkan. Paulus tidak hanya memuji mereka, tetapi juga menantang mereka untuk kaya dalam pelayanan kasih, yaitu dalam memberi dan berbagi. Kekayaan rohani harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama dalam menolong orang lain. Firman ini mengajak kita memberi bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang sikap hati. Kasih yang sejati dinyatakan melalui tindakan nyata, bukan hanya kata-kata, seperti Tuhan Yesus yang telah memberi segalanya bagi kita. Kita juga dipanggil untuk berbagi dengan sesama. Apakah kita sudah kaya dalam pelayanan kasih? Seperti gelas yang meluap, mari kita hidup penuh dengan kemurahan hati, membagikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, agar orang lain juga merasakannya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk saling melayani dalam pelayanan kasih. Bapa, kami berdoa untuk kegiatan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjaga dan menyertai kami sepanjang hidup kami hari ini dalam tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kasih kami yang sedang menuntut ilmu. Biarlah hikmat-Mu yang melingkupi mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikannya, baik itu di bangku kuliah, bangku menengah, dan bangku sekolah dasar dan TK. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan, kelahiran. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka. Bapa, kami berdoa juga untuk orang tua kami yang dalam usia emasnya. Kau berkati, berikan kesehatan, berikan sukacita kepada orang tua kekasih kami. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.